Tahun 2025 bukanlah sekedar tahun biasa, ini adalah tahun di mana dunia berhadapan dengan salah satu guncangan ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Amerika Serikat sebagai pusat perekonomian dunia kini berada di ambang resesi. Pasar saham terjun bebas, harga emas melonjak, dan kebijakan kontroversi Donald Trump ini memicu perang dagang yang semakin meluas. Tapi ini bukan sekedar resesi biasa, ini adalah resesi 2.0. Resesi yang membawa dampak lebih buruk dari yang kita bayangkan. Dan jika kita tidak memahami tentang permainan ini, kita akan menjadi korban berikutnya. Maka dari itu pastikan tonton video ini sampai dengan selesai. November 2024, dunia terkejut. Donald Trump kembali berhasil memenangkan kursi presiden ke Gedung Putih. Kemenangan Donald Trump bukan sekedar kemenangan politik, tapi juga signal bahwa perang dagang akan kembali memanas. Dan benar saja, dalam waktu kurang 2 bulan setelah dilantik, Donald Trump langsung menaikkan tarif impor ke berbagai negara. China, Kanada, Meksiko, bahkan Uni Eropa yang merupakan sekutunya. Bukan hanya itu, Trump juga melakukan pemangkasan besar-besaran untuk pemerintahannya sendiri. Salah satu yang paling mengerikan adalah pemangkasan dana Voice of America. 1.300 pegawai media pemerintah Amerika Serikat diperintahkan untuk cuti. Ini bukan sekedar kebijakan ekonomi, ini upaya mengendalikan narasi global. Voice of America ini merupakan lembaga penyiaran internasional milik pemerintah Amerika Serikat yang didirikan 1942. Awalnya untuk melawan propaganda Nazi dan Jepang, seiring waktu perannya berubah menjadi sumber berita dan informasi bagi audiens global. Voice of America memiliki audiens yang sangat kuat, 300 juta pendengar pemirsa setiap minggunya dalam 40 bahasa. Artinya, Donald Trump mencoba membungkam kebebasan media. Tapi masalah terbesar dari kebijakan Trump bukan hanya itu. Kebijakan ini memicu ketakutan global yang lebih besar, pembungkaman resesi ekonomi Amerika Serikat. Ekonom dari JP Morgan, Bruce Kasman, memperkirakan ada sekitar 40% kemungkinan resesi di Amerika Serikat pada 2025. Dan jika tarif impor ini benar-benar diterapkan, angka itu bisa melonjak hingga 50% atau lebih. Bahkan Goldman Sachs dan Morgan Stanley telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menjadi 1,7% dan 1,5%, yang tentu saja angka ini jauh dari ideal untuk negara sebesar Amerika Serikat. Tapi yang menarik, ada satu aset yang justru terus melonjak drastis di tengah kekacauan ini: emas. Bulan Maret 2025, emas menyentuh level tertinggi, menyentuh harga $3.004 per troy ounce. Ini mendekati prediksi JP Morgan yang memperkirakan harga emas akan melewati $3.000 troy ounce. Kenapa emas naik? Sederhananya, ketika krisis terjadi, orang-orang akan mencari safe haven dan tidak ada aset yang lebih aman daripada emas. Bahkan, bank sentral pun ikut memborong emas. Uzbekistan itu membeli sekitar 8,1 ton emas. China lebih daripada 20 ton. Kazakhstan 3,8 ton. Di sisi lain, Rusia juga menjual emas sebanyak 3,1 ton. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini strategi geopolitik atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini yang kita tidak tahu, yang mereka lebih tahu daripada kita? Di era digitalisasi, bisa kita lihat pemegang market cap tertinggi until now masih emas. Kita lihat faktanya, secara logika kapitalisasi market emas selalu berada di peringkat nomor 1, belum pernah turun sampai dengan sekarang. Dan kalau kita bicara data, perhatikan aja, tahun 2023 Desember itu kenaikan harga gold. Ini didukung dengan geopolitik yang sedang terjadi
antara Israel dan Iran itu sedang mengalami yang namanya perang. Lalu kita masuk ke pasca September 2024, The Fed melakukan quantitative easing pertama pada 18 September dan gold terus mengalami kenaikan yang luar biasa. Masuk pada bulan November, Pilpres terjadi. Presiden Donald Trump terpilih dan kita tahu sejarah Donald Trump pernah melakukan yang namanya trade war pada China. Begitu masuk 2025, narasi ekonominya langsung berubah. Sepertinya kebijakan fiskal yang akan mempengaruhi pergerakan instrumen keuangan. That's why kenapa kita lihat pada Maret awal ini sampai pertengahan US stock anjlok, Wall Street berdarah, tapi gold malah naik. So dari sini kita bisa tahu bahwa emas adalah instrumen yang luar biasa. Tapi wait, jika emas begitu berharga, apakah ini benar-benar aset perlindungan atau ada konspirasi di baliknya? Siklus ekonomi tidak bisa dihindari, tetapi bisa dipelajari dan dimanfaatkan. Ray Dalio, kalau yang udah pernah nonton konten kita pasti tahu. Ray Dalio adalah pendiri Bridgewater Associates, seorang super hedge fund terbaik di dunia. Dia meramalkan krisis keuangan pada 2008 dan terjadi. Dan sekarang pola yang sama sedang berulang. Menurut Dalio, setiap ekonomi itu memiliki siklus besar. Yang pertama itu fase boom. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi cepat. Kemudian masuk ke fase bubble, gelembung ekonomi. Fase bust, resesi, dan krisis. Kemudian fase recovery. Krisisnya mereda, mulai terjadi pemulihan meskipun dalam arti kata lambat. Mari kita cocokkan teori ini dengan situasi Amerika Serikat saat ini. Masuk 2010-2019 ada namanya fase boom. Amerika Serikat mengalami kebangkitan yang besar. Suku bunganya sangat bagus. Pasar saham saat itu mengalami kenaikan dan ekonomi tumbuh pesat. Masuk tahun 2020 sampai dengan 2024. Saat itu terjadi suku bunga yang mengalami perubahan. Inflasi mulai naik, menyentuh 9,1%. Dan bisa kita pastikan saat itu pasar saham sempat mengalami lonjakan ke titik yang hampir tidak masuk akal. S&P 500 all time high, Nasdaq all time high, Nvidia all time high. Banyak pelaku keuangan tahu ini akan tiba masanya bubble. Tetapi mereka tetap merasa selama masih naik, kenapa tidak? Kemudian kita perhatikan bust 2025, yaitu saat ini. Donald Trump hadir kembali berkuasa. Tarif impor melonjak, perang dagang semakin luas, inflasi semakin parah, pasar saham mulai berdarah. Inilah fase kehancuran. Bisa kita lihat di beberapa waktu lalu, itu Donald Trump sempat diwawancarai oleh wartawan yang pro Partai Republik. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time. Dan apa yang terjadi setelah itu, ekonomi Amerika Serikat mulai berjatuh. Tapi ini bukan pertama kali terjadi. Sejarah telah mencatat berbagai resesi besar itu mengikuti pola ini. The Great Depression 1929, pasar saham jatuh 90%, bank bangkrut dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. 1973 ini terjadi krisis minyak. Harga minyak itu melonjak drastis akibat embargo Timur Tengah terhadap Amerika. 2008, subprime mortgage crisis. Bank memberikan pinjaman sangat beresiko. Impact-nya gagal bayar yang mengakibatkan sistem keuangan Amerika runtuh dan dunia mengalami kolaps atau krisis global. 2025, apakah ini awal dari resesi yang lebih besar? Mari kita lihat data statistik berdasarkan historical harga. 1970-an emas itu naik lebih dari 2.300%. Tahun 2008 emas naik 400%. 2025 emas mencapai $3.000 per troy. Pertanyaannya sekarang simpel. Apakah kita bisa mengantisipasi dengan mempersiapkan diri dengan literasi? Solusinya gimana? Yang pertama, suka atau tidak, pahami siklus ekonomi. Sejarah itu selalu terulang. Persiapkan diri teman-teman. Yang kedua, belajar diversifikasi aset. Jangan hanya bergantung pada satu instrumen keuangan. Yang paling penting, nomor 3, pelajari informasi itu penting. Ketegangan Amerika Serikat dan China bukan sekedar berita. Ini merupakan petanda signal perubahan besar dalam sistem keuangan global. Ada yang bilang emas merupakan konspirasi atau
Jangan-jangan ini merupakan solusi. Sudah terbukti bahwa mereka yang tidak memahami sejarah akan menjadi korbannya. Ini Ray Dalio yang ngomong. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Kita cuman sharing di sini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terus belajar karena market nggak pernah berhenti mengajarkan, termasuk hidup kita. Terima kasih. May Allah bless you all.